Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya meyakini bahwa ini semua bisa kita lakukan karena nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat pemberiannya pada jalan yang diridhai olehnya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk pada apa yang kita harapkan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan kebahagiaan hidup baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan dirinya sendiri dan kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita juga dapat mengingatkan kepada orang-orang yang tidak berada bersama kita di tempat yang mulia ini. Apa yang ingin diingatkan oleh khatib kepada dirinya dan kepada kita semua? Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa kita ini berasal dari sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada, yang kembali pada satu saat nanti kita kembali tidak ada lagi, dan kemudian dibuat ada lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya kita semua akan kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, tepatnya
ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, tadinya tidak ada, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua yang mudah-mudahan menjadi keyakinan kepada diri kita semua bahwa kehidupan dunia yang kita tempati sekarang ini sementara. Singkat. Pada akhirnya kita akan meninggalkannya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu, menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang baik amalnya ketika diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan kehidupan itu, yang mudah-mudahan sekali lagi kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwa Dialah yang menjadikan hidup dan mati. Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji manusia, untuk menguji kita semua. Sehingga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengambil ini sebagai pelajaran bahwa kehidupan sebelum kematian dan kehidupan sesudah kematian yang kita sebutkan tadi, kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Kamu berasal dari sesuatu yang mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimatikan lalu dihidupkan kembali, dan kepadanya lah kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan kehidupan yang singkat dan sementara ini. Dalam ayat ini disebutkan liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di kesempatan yang singkat sementara ini. Bagaimana kita berupaya untuk berbuat yang terbaik? Bagaimana cara kita untuk beramal sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala itu, yang terbaik amalnya. Salah satu di antaranya adalah dengan mendawamkan kebaikan. Istiqamah yang kita ingatkan pada Jumat yang lalu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umir. Istiqamalah dalam kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Istiqamah pada jalan kebaikan, mendawamkan kebaikan, selalu melakukan kebaikan,
Dan ini adalah amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan yang mulia ini. Untuk menjaga diri kita semua jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang yang menzalimi dirinya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya kita berada padanya sekarang, Zulqa'dah. Amal yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Sehingga kalau pada khutbah yang lalu saya mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua yang hadir pada waktu itu, kita mengingatkan bahwa setelah Ramadan, setelah Syawal berlalu, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang lalai pasca Ramadan dan pasca Syawal. Kita terus melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan dan di Syawal, sehingga kita menjadikan kebaikan itu adalah karakter, akhlak, bukan sesuatu yang sentimental saja. Bukan sesuatu yang kita lakukan pada satu waktu saja, tetapi kita terus melakukan kebaikan itu sehingga menjadi perangai kita, menjadi kebiasaan yang baik bagi kita untuk selalu melakukan kebaikan itu. Sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mudah-mudahan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang ahsanu amala tersebut. Selanjutnya, selain melakukan perbuatan baik, bukan hanya sekedar melihat kebaikan dari zat yang kita lakukan. Sebab tidak sedikit orang melakukan dan merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan itulah kebaikan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menganggap salawat itu buruk. Tidak ada satupun yang berani mengatakan bersalawat itu tidak baik. Tapi jika salawat itu dibaca pada tempat yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tempat yang dia bukan sesuatu yang diharuskan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita melakukan. Yang lain, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah baik. Tapi jika kita mengkhususkan bacaan Al-Quran pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukannya, maka ini pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita berharap pahala, justru mendapatkan dosa, wal iyadu billahi min dzalik. Yang selanjutnya, kita berharap semoga apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang dilakukan tidak ikhlas meskipun baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan meskipun ikhlas tapi tidak baik, ukuran kebaikan kita adalah bagaimana petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama untuk kita harus jaga, bahwa kita termasuk ke dalam golongan hamba yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Yang biasa kita ingat, biasa kita dengar, bahwa ada yang disebut dengan amal jariyah,
Yang mudah-mudahan amal jariah itu adalah menghasilkan pahala jariah. Jangan justru amal jariah tapi menghasilkan dosa jariah. Pahala yang berkelanjutan, berkesinambungan meskipun kita sudah meninggal. Amal jariah yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha sesama. Bukan untuk pujian sesama, tapi kita berharap bagaimana supaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita sudah meninggal, pahalanya akan mengalir terus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara persiapan untuk memperbanyak amal jariah adalah yang pertama, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Mendidik anak kita menjadi anak yang soleh jika dia laki-laki, dan anak yang solehah ketika dia dilahirkan dalam jenis perempuan atau wanita. Jangan dibalik. Mendidik anak perempuannya menjadi solehah, soleh, dan mendidik anak laki-lakinya menjadi anak yang solehah. Dan itu yang banyak sekarang. Jangan terbalik Bapak dan Ibu sekalian. Mendidik anak kita yang laki-laki dididik menjadi anak wanita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya, mendidik anak perempuan kita menjadi anak laki-laki. Dan ini yang banyak. Ini yang terlihat sekarang. Yang banyak di antara orang tua susah menghadapi problem ini. Susah menghadapi keadaan anaknya sekarang ini yang seperti ini. Sehingga jamaah sekalian, terkadang kita mendengar ucapan orang, kalau dulu menjaga anak perempuan itu susah, maka sekarang sama susahnya menjaga anak laki-laki pun susah. Bukan hanya perempuan yang akan menjadi mangsa laki-laki, tetapi sekarang perempuan jadi pemangsa laki-laki. Dan bisa jadi laki-laki dimangsa oleh sesamanya laki-laki. Dan itu nyata, itu nyata. Sehingga penting untuk kita bagaimana berusaha untuk mendidik anak kita yang laki-laki menjadi anak yang soleh. Mendidik anak wanita kita menjadi anak yang solehah. Sehingga menjadi aset buat kita. Bukan hanya duniawi, tetapi untuk ukhrawi kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu meninggal, kalau manusia mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah waladin sholihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Kalau biasa kita mendengarkan, biasa kita mengucapkan bahwa ada anak, ada orang yang orang tuanya masih hidup, mereka sudah lupa pada orang tuanya. Ada anak orang tuanya masih hidup, dia sudah lupa pada orang tuanya. Maka ni komate tuomo pilagi na lufai tomatoan duai pajajian onco pasi komate memang. Bagaimana supaya anak kita terus mengingat kita, bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi sampai setelah kita meninggal dunia, terus berbuat yang terbaik untuk menghadiahkan pahala-pahala kebaikan buat orang tuanya. Sehingga ini menjadi amal jariah dari apa yang disebutkan tadi. Selanjutnya, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berusaha menjauhi keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Atau
Kalau kita sudah merasa de nagagajaku, meskipun perlu digarisbawahi, kalau ada orang yang merasa diri bersih, merasa diri suci, merasa diri tidak ada kesalahan, ini adalah ketakburan yang perlu diobati. Perlu diobati. Sehingga kita harus selalu merasa saya masih kurang, saya masih ada khilaf, masih ada salah, sehingga butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau toh memang ada yang begini, ada yang sudah merasa tidak pernah melakukan dosa, maka berbuatlah agar supaya dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan, yang kemudian ditaubatkan, yang mudah-mudahan tidak diulangi lagi, bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu cara. Salah satu di antaranya adalah salat. Aqimis salah tarafayil nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada dua penghujung siang dan pada sebahagian malam. Sesungguhnya kebaikan itu, yakni salat, disebutkan secara khusus. Meskipun sebahagian ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa al-hasanat yang dimaksud di sini bukan hanya salat. Sehingga ini yang kita pakai. Semua kebaikan yang kita lakukan bisa menggugurkan dosa. Sehingga kalau tadi kami mengingatkan diri kami khususnya bahwa kongka paling tahu nasan yalena dek gagajakna, dek gaga atas salanna. Semoga kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum dia kembali ke jalan yang benar, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karena diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka berusahalah untuk terus melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Karena percuma kalau dari awal dicatatnya pahala sampai kemudian pada akhir hayat kita menutup kehidupan dengan sesuatu yang buruk. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dia lihat adalah ujungnya. Jangan sampai kita baik dari awal tapi di penghujung. Karena ada hadis yang panjang yang mengingatkan bahwa ada seorang hamba yang mulai dari dicatatnya amal kebaikan-kebaikannya, melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, sehingga selangkah lagi masuk surga. Kopak kita mata, isa surga. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di penghujung hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka, tempatnya neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Dan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surah Yusuf ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin.
وأدخلني وإياكم بالجنة والنعيم المقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. معاشر المسlimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita pada khutbah yang kedua ini menundukkan mata hati dan kepala kita, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin fi kulli makan wa bil khususi fi Gazzah wa fi Filistin 'ammah. Allahumma ansurhum. Allahumma 'alaika bi a'daihim wa man zalamahum. Allahumma 'alaika bil zalimin. Allahumma 'alaika bis-sahayanah al-mal'unin. Allahumma 'alaika bihim ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil zalimin fi Gazzah. اللهم عليك بالظالمين في فلسطين عامة وما حولها ومن يعينهم يا جبار يا قوي يا عزيز عليك بهم يا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.